Saudari-saudara terkasih, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Jadi suatu ketika ada seorang suster biarawati mengajar sekolah minggu. Suster ini bertanya, anak-anak, apabila suster berbuat baik kepada sesama, apakah suster akan masuk surga? Anak-anak menjawab serentak, tidak suster. Susternya kaget. Loh, anak-anak, kalau suster tidak pernah bohong dan selalu jujur, apakah suster akan masuk surga? Kembali anak-anak serentak berteriak, tidak suster. Tambah panas hati susternya. Anak-anak, suster ini kalau kemiskinan loh. Kalau suster menjual semua harta kekayaan suster, lalu diberikan kepada fakir miskin, apakah suster akan masuk surga? Anak-anak kembali berteriak kompak serentak, tidak suster. Suster makin bingung lalu bertanya, loh, lalu apa yang harus suster lakukan agar dapat masuk surga? Anak-anak menjawab kompak, mati dulu suster. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan pekan doa sedunia untuk panggilan khusus. Apa itu panggilan khusus? Panggilan khusus adalah panggilan dalam gereja yang diberikan oleh Allah untuk mereka yang memilih tidak menikah demi kerajaan Allah. Dalam gereja Katolik, siapakah mereka? Anda tahu semua, para suster, para imam, para frater, para bruder, dan awam yang tergabung dalam pelbagai bentuk tarekat hidup bakti. Awam selibater. Saudari-saudara, Anda pasti mengenal sosok mereka. Pasti ada yang nyangkut dalam kenangan Anda. Entah Romo Joni, entah Romo Hari, entah Romo Marius, atau Romo Suster Frater Bruder yang Anda pernah jumpai dalam hidup Anda. Pasti setiap orang Katolik mempunyai kenangan masing-masing yang sangat pribadi. Saya ingat kisah seorang suster, ini kisah nyata, yang memilih menjadi suster karena ketika kecil, dia begitu akrab dengan Bruder Gervasius, SCY. Bruder Gervasius ini seorang Belanda, badannya tinggi besar, lebih besar dari saya, dan badannya lebih tinggi, lebih besar dari saya, bentuknya seperti apa itu ya. Dan dia ini sering mengajar sekolah minggu kepada anak-anak. Suatu ketika mengajar, bruder ini menghadap ke belakang, lalu mencopot gigi palsunya, lalu memberikannya kepada anak-anak. Gitu ya, dia tersenyum ketawa, nggak ada gigi. Gigi palsunya itu diperlihatkan pada anak-anak. Anak-anaknya menjerit semua, termasuk si calon suster yang masih TK ini. Tapi anehnya, anak-anak kemudian tidak lama setelah bruder itu mencoba mencabut gigi mereka masing-masing. Jadi mereka pikir, anak-anak kecil pikir itu gigi itu bisa dicopot-copot gitu ya. Padahal yang dipakai bruder Gervas ini adalah gigi palsu. Lalu salah satu dari mereka terpanggil menjadi seorang suster. Sekarang menjadi Suster Carolus Borromeus di Jogja. Saya pikir semua dari kita mengalami kenangan masing-masing dengan para frater, bruder, suster, imam yang Anda kenal secara pribadi. Kita bersyukur untuk kehadiran mereka. Kita bersyukur untuk bentuk panggilan yang khusus ini. Saya pikir ada dua arti mendalam yang diwakilkan dalam diri mereka. Pertama, kegembalaan Kristus diteruskan secara istimewa dalam diri mereka yang terpilih untuk imamat. Anda tahu dalam gereja Katolik ada sakramen imamat. Mereka yang dipilih ditabiskan diurapi menjadi seorang imam seperti saya. Itu akan melayani sakramen-sakramen gereja untuk Anda semua. Hidup mereka yang diurapi akhirnya dibagikan untuk umat dan pelayanan pada gereja. Saya pikir ini
tanda yang paling kelihatan. Kalau Anda ingin melihat gereja Katolik, pasti Anda melihat sosok imam, uskup, kardinal, semua yang ditugaskan untuk meneruskan kegembalaan Kristus, kegembalaan yang baik hati, yang murah hati. Yang kedua, kehadiran biarawan-biarawati merupakan tanda eskatologis, tanda akhir zaman yang menjadi hidup nyata di tengah kita. Yesus bersabda, ketika akhir zaman nanti, orang tidak lagi kawin dan tidak lagi dikawinkan. Mereka akan hidup seperti anak-anak Allah. Maka hidup selibat menjadi tanda keutamaan bahwa akhir zaman yang kita rindukan itu sudah hadir juga di saat ini. Tampaknya mulia sekali ya, hidup akhir zaman tidak kawin, tidak dikawinkan. Padahal berat tahu. Banyak orang menyangka romonya itu ketawa-ketawa, susternya ceria-ceria. Siapa yang tahu kalau kami di kamar menangis sendirian? Saudari-saudara yang terkasih, hidup selibat, hidup tidak menikah demi kerajaan Allah adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka yang terpanggil untuk hidup bakti. Tidak mudah memang, tapi kami yakini bahwa ini karunia. Ini anugerah. Kalau dari Joninya sendiri, kalau dari Riusnya sendiri, dari harinya sendiri, ya mana kuat. Orang kami jatuh cinta itu seperti orang minum obat 3 kali sehari jatuh cinta. Iya toh. Tapi Tuhan memampukan kami untuk hidup baginya saja. Untuk hidup dalam pelayanan kepada umat. Untuk memilih gereja sebagai mempelai kami. Para imam memilih bunda gereja sebagai mempelainya. Sama seperti Kristus memilih gereja sebagai mempelainya. Maka Andalah mempelai kami semua. Saudari-saudara, ini indah sekali. Jadi kehadiran para romo, frater, suster, bruder, bukan kehadiran yang fungsional saja. Mereka ada bukan untuk mendidik saja, mengajar saja, atau merawat orang sakit saja. Bukan. Kehadiran mereka menjadi tanda bahwa di tengah dunia yang makin materialistik, masih ada orang yang berusaha mencari kepenuhan kerajaan Allah dengan rela meninggalkan segala-galanya. Sesaat sebelum tabisan, ini sharing ya, sesaat sebelum saya tabisan di paroki ini, ingat ya 2014 saya ditabiskan di paroki ini, saya omong ke mama saya itu masih ada ganjelan. Siapa yang nanti akan merawat mami ya kalau mami tua? Siapa yang akan menjaga mami ya? Karena adik-adik nanti akan berkeluarga. Dan dengan sendirinya tidak akan mengurus papi mami secara maksimal, ya kan? Anda mengalamilah yang sudah punya orang tua dan Anda sendiri sudah berkeluarga. Tidak konsen sepenuhnya. Lalu mami saya menjadi murka itu ya, dia bilang, "Hus, kok?" Saya kan Romo Koko, dipanggil Koko dari kecil. "Kok, kamu itu gimana sih? Kamu itu sudah jadi anaknya Bunda Maria. Kamu bukan lagi anak mami." Saya kaget ya kan. Saya kaget tapi saya segera sadar bahwa inilah pengorbanan dan cinta yang ikhlas dari orang tua. Kalau kita lihat jumlah panggilan belakangan ini, panggilan untuk hidup selibat, membiara, dan imamat terus turun dalam gereja. Yang mendaftar di Seminari Mertoyudan kemarin, yang mendaftar tes itu tidak sampai 30 orang. Di Seminari Santo Paulus Palembang di Jalan Bangau masih agak lumayan, masih sekitar 80-90. Tapi ketika zaman saya masuk tahun 2000, itu ada sekitar 200 anak yang tes. Sekarang tinggal 80 saja yang tes. Itu pun masih harus disaring. Setelah diterima pun belum semuanya akan jadi. Saya pikir ini menuntut pertanyaan kepada Anda yang diberi karunia anak.
Apakah Anda pernah memperkenalkan panggilan hidup bakti kepada anak-anak Anda? Apakah Anda pernah mengenalkan anak-anak Anda kepada romo-romo yang ceria? Kalau Anda mengenalkan mereka pada romo-romo yang menakutkan, saya jamin mereka tidak akan jadi romo. Kalau mereka di sekolah ketemunya suster yang galak, kenalkan mereka pada suster yang ceria. Apakah Anda pernah di gereja menegur anak Anda? Jangan ribut, romonya marah. Jangan ribut, romonya marah. Di dalam otak anak Anda akan tertanam romo itu seorang pemarah. Jadi semoga Anda itu, Bapak Ibu yang punya anak, semoga Anda mau mengenalkan anak-anak Anda, mendorong mereka, mendoakan mereka. Supaya kelak Romo Hari ketika sudah di Gandus atau di Talang Kerikil, Romo Joni ketika sudah di Pringsewu, pemakaman kami ada di Pringsewu, Romo Marius Ari ketika sudah di Seloroan, di Biara Karitas Pusat itu, kami ada gantinya. Hidup kami diteruskan, dilanjutkan dalam diri anak-anak Anda. Semoga Anda tidak takut mendorong anak Anda, mendoakan anak Anda, mengenal panggilan hidup bakti. Mereka akan belajar menjadi gembala yang baik. Jangan takut. Begitu anak Anda dipersembahkan kepada Tuhan, anak Anda tidak hilang. Anda anaknya justru berlipat-lipat ganda. Setiap suster, setiap romo, setiap frater akan menjadi anak Anda. Saya sering bilang kepada orang tua para frater di tempat ini, Pak Sutopo misalnya. Pak Sutopo, tahu ya Pak Topo ya? Anaknya 2 jadi frater. Dia itu juga bapak saya. Dia juga ayah saya. Saya juga anaknya. Dengan bergabung dalam panggilan suci, ayah ibu tidak akan kehilangan anaknya. Anaknya justru berlipat ganda. Semoga ini menjadi permenungan kita sekalian di hari Minggu Panggilan. Tuhan memberkati kita semua. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudara terkasih, setelah disegarkan oleh sabda Tuhan, mari kita berdiri, kita baharui iman kita. Aku percaya akan Allah,